Bakteri dan jamur sering dikonotasikan sebagai sumber penyakit. Meski tidak sepenuhnya salah, namun di luar anggapan tersebut, bakteri dan jamur adalah arsitek tersembunyi yang berukuran mikrometer. Mereka membangun dan mendaur ulang semua yang kita anggap telah mati. Dan di dalam video ini, kita akan melampaui anggapan bahwa mereka hanyalah penyebab penyakit. Kita akan menyelami struktur dasar mereka, mengungkap peran mereka di dalam tubuh kita. Dan yang paling penting, kita akan melihat bagaimana mereka menjalankan peran paling krusial di muka bumi, yaitu daur ulang kehidupan dan nutrisi. Jadi, mari kita kenali para pahlawan ekologis ini. Secara umum, bakteri dan jamur adalah mikroorganisme. Namun, secara biologis, keduanya sangatlah berbeda. Jamur masuk ke dalam golongan sel eukariota, yang itu artinya sel jamur terstruktur rapih dan memiliki membran inti sel. Jamur sangat berbeda dengan tumbuhan karena ia tidak melakukan fotosintesis. Justru, secara genetik, jamur lebih dekat kekerabatannya dengan hewan. Cara mereka berkembang biak sangatlah unik. Mereka menyebarkan spora yang sangat ringan dan bisa pergi sangat jauh terbawa angin. Pada dasarnya, jamur memiliki peran yang penting bagi tubuh manusia, yaitu memakan sel kulit mati. Bagi jamur, kulit manusia adalah planet yang sangat nyaman untuk ditinggali. Kulit memiliki sifat yang luar biasa, dipenuhi dengan pori-pori, tempat di mana oksigen keluar masuk. Dan pori-pori adalah lubang keluarnya keringat yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Tapi, meskipun kulit sudah dibasahi oleh keringat, ia tidak mengalami kerusakan terhadap air. Ketahanan ini didukung oleh protein keras yang disebut keratin. Lalu, keberadaan protein yang disebut elastin membuat kulit tampak elastis dan tetap kembali pada bentuk awalnya meskipun mengalami tarikan dan benturan. Sifat-sifat kulit inilah yang sangat disukai oleh jamur, yang membantunya tumbuh dan subur. Namun, seperti ilalang yang tumbuh dengan subur di lahan basah dan lembab, jamur juga dapat berkembang biak dengan sangat cepat lewat reproduksi sporanya yang menyebar di udara. Beberapa menempel di kulit, dan yang lainnya masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Proses ini disebut dengan mikosis. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, proses ini dapat menyebabkan miktotoksiosis. Penyakit yang sering kita temui adalah panu dan kurap. Disinilah peran bakteri dibutuhkan. Bakteri memiliki peranan penting sebagai pengontrol pertumbuhan jamur yang invasif. Banyak spesies bakteri di dalam tubuh kita yang menjadikan jamur sebagai hidangan utamanya. Bakteri adalah teman biologis kita, bahkan menjadi identitas biologis kita sendiri. Bakteri adalah bentuk kehidupan tertua dan paling sederhana di muka bumi. Secara morfologi, bakteri memiliki beragam jenis, seperti bakteri kokus yang berbentuk bulat, bakteri bacillus yang berbentuk batang, dan bakteri spirillum yang berbentuk spiral. Bakteri termasuk ke dalam sel prokariota, yang artinya tidak seperti kebanyakan makhluk hidup di muka bumi ini. Sel mereka tidak memiliki membran inti sejati. Materi genetiknya mengambang bebas. Dan inilah salah satu alasan mengapa bakteri bisa menjadi sumber penyakit. Karena struktur sel prokariotik yang sangat sederhana membuat bakteri bisa berkembang biak secara masif dalam waktu yang singkat melalui pembelahan biner. Kecepatan ini memungkinkan bakteri yang membawa sifat patogenetik dapat mencapai jumlah sel yang cukup dalam waktu singkat untuk menginfeksi inang. Namun, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa peran bakteri sangat dibutuhkan untuk mengontrol populasi jamur yang ada di tubuh kita. Lalu, dari mana semua bakteri yang ada di tubuh kita ini berasal? Pada fase awal sebelum kelahiran, tubuh manusia sangat suci dan perawan dari mikroorganisme lain. Lalu, pada detik-detik awal saat manusia hendak dilahirkan,
penjajah pertama akhirnya segera menempati tubuh manusia. Ia adalah bakteri. Manusia menerima lapisan bakteri dari saluran kelahiran yang menyerupai komunitas bakteri dalam vagina sang ibu. Setelah dilahirkan, tubuh sang bayi seperti dimandikan oleh bakteri, menjadi selimut biologis yang diberikan langsung oleh sang ibu. Selimut ini membantu sang bayi menjaga imunitas tubuhnya. Pada bulan-bulan awal kelahirannya, bakteri akan menjelajahi berbagai wilayah di tubuh bayi, mencari tempat yang ideal untuk hidup dan berkembang biak. Diperkirakan, tiap manusia membawa lebih dari 100 triliun bakteri di dalam tubuhnya. Dan satu tempat yang menjadi tempat paling banyak dan disukai oleh bakteri adalah tempat yang gelap. Tempat yang tidak terjamah, bahkan terhindar dari perang kimiawi melawan sabun mandi, yaitu udel atau pusar. Para ahli biologi dari North Carolina State University pernah meneliti komunitas bakteri yang hidup di dalam pusar. Para peneliti mendapatkan beberapa sampel swab dari 95 sukarelawan dan menemukan lebih dari 1.400 spesies bakteri. 662 diantaranya merupakan strain yang belum pernah diketahui. Ini menunjukkan bahwa kehidupan bakteri di dalam tubuh kita menjadi identitas biologis kita. Mereka menentukan aroma tubuh kita, yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan reproduksi kita. Bahkan, bakteri mensekresikan zat pelembab yang mencegah kulit kita untuk mengering dan melindungi tubuh kita dari serangan mikroskopis lain. Jadi, bakteri dan fungi atau jamur memainkan peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Mereka saling berperang, menjaga keseimbangan, bahkan membantu metabolisme tubuh kita. Dan di balik itu semua, baik jamur maupun bakteri memiliki peran lain yang sangat penting yang memiliki skala planet, yaitu bumi. Inilah inti dari peran mereka, dekomposisi. Bayangkan, jika setiap daun yang jatuh, setiap hewan yang mati, dan setiap sisa makanan tidak pernah hilang dari bumi, bumi akan dipenuhi dengan sampah organik. Jamur dan bakteri adalah dekomposer utama yang mencegah skenario mengerikan itu. Mereka bekerja sama untuk memecah materi organik kompleks menjadi bahan anorganik sederhana yang siap digunakan kembali oleh tanaman. Ini adalah proses daur ulang nutrisi yang sempurna. Jamur sering menjadi yang pertama. Miselium mereka mengeluarkan enzim kuat ke materi mati, seperti kayu atau daun, yang memecah strukturnya. Ini seperti mereka menyiapkan makanan agar lebih mudah dicerna oleh bakteri. Kemudian, bakteri mengambil alih, menguraikannya lebih lanjut, hingga hanya tersisa unsur-unsur kimia dasar. Dua unsur yang paling krusial yang mereka daur ulang adalah karbon dan nitrogen. Mari kita fokus pada yang paling kompleks dan vital, siklus nitrogen. Nitrogen adalah blok bangunan DNA, RNA, dan protein yang sangat penting bagi semua kehidupan. Sayangnya, tanaman tidak bisa menggunakan nitrogen di udara secara langsung. Di sini, bakteri spesial yang disebut bakteri pengikat nitrogen, misalnya dari genus Ribosium yang hidup di akar tanaman, mengubah gas nitrogen yang tidak reaktif menjadi amonia. Bakteri lain mengambil amonia ini, mereka mengubahnya menjadi nitrit, dan kemudian bakteri jenis ketiga mengubahnya menjadi nitrat. Dan nitrat adalah bentuk yang paling mudah diserap oleh tanaman untuk tumbuh. Tanaman menyerap nitrat dari tanah dan digunakan untuk membuat protein dan DNA. Ketika hewan memakan tanaman, nitrogen pindah ke hewan. Terakhir, sekelompok bakteri lain, bakteri denitrifikasi, berperan sebagai penyeimbang. Mereka mengubah nitrat kembali menjadi gas, mengembalikannya ke atmosfer. Proses daur ulang yang tiada henti ini memastikan bahwa nutrisi vital di bumi tidak akan pernah habis. Dan bakteri serta jamur adalah kunci dari keseluruhan proses ini, mulai dari kesuburan tanah, yang pada gilirannya menopang seluruh rantai makanan, termasuk kita, manusia. Pengetahuan kita
tentang kekuatan dekomposisi telah melahirkan bidang bioremediasi, penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan polusi lingkungan. Para ilmuwan menggunakan strain bakteri dan jamur tertentu yang secara alami dapat memecah senyawa berbahaya seperti minyak bumi, pestisida, dan bahkan limbah industri. Mikroba-mikroba ini memakan racun dan mengubahnya menjadi zat yang tidak berbahaya. Mereka adalah pembersih alam yang paling efisien. Dari usus kita, ke kesuburan tanah, hingga pembersih polusi, bakteri dan jamur merupakan pejuang tak terlihat yang menopang hampir semua proses kehidupan. Jadi, bisakah kita rehat sejenak? Memikirkan ulang tentang makna-makna dari hal-hal yang tidak kita lihat. Karena bisa jadi, yang tidak terlihat itu adalah yang paling bermanfaat bagi hidup kita.